Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala telah hantarkan para nabi alaihissalatu wassalam untuk satu perkara yang besar, yaitu perkara hidayah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah hantarkan begitu banyak nabi di masa-masa yang sebelum diturunkannya baginda Rasulullah SAW. Bisa jadi di dalam satu kawasan yang berbeda-beda Allah subhanahu wa ta'ala kirim 70 nabi dalam waktu yang sama, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah hantarkan baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Tetapi pikir nabi, risau nabi, kerja nabi adalah menjadi risau, menjadi pikir, dan menjadi kerja kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sahabat radhiyallahu anhum kerisauan yang sama, pikir yang sama, dan kerja yang sama seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika kaum musyrikin membentuk pasukan koalisi 3.000 siap menyerang Madinah. Pada waktu itu Salman Al-Farisi, dia ada pikir bagaimana membuat parit supaya musuh tidak bisa masuk. Maka ketiga kawasan atau penjuru itu, Nabi SAW membagi-bagi tugas buat parit lebar. Misalnya 50 orang, kamu gali parit dari sini sampai ke sini. Kamu kabilah mana? Ada 100 orang, kamu gali parit dari sini sampai sini. Begitulah kerja bersama, kerja penuh pikir, kerja penuh tanggung jawab daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, sebelum musuh datang, penggalian parit sudah selesai. Sebelum selesai, ada satu kabilah ternyata tidak bisa memecahkan batu. Pada waktu itu Nabi SAW turun tangan, kemudian Nabi memukul satu batu, maka muncrat sinar. Itu pertanda Romawi jatuh dalam telapak kaki kaum muslimin. Kemudian Nabi pukul lagi, muncrat kembali sinar. Itu adalah pertanda bahwa Persia pun jatuh dalam telapak kaki kalian. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kemenangan kaum muslimin itu dikabarkan dari peristiwa tadi, di saat sahabat Nabi SAW dalam keadaan lapar. Pada waktu itu di perut Nabi pun ada 2 batu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika Maulana Ilyas buat pertama kali buat usaha ini di awal-awal, maka orang pun banyak yang tidak percaya, banyak yang menyaksikan. Maka dia katakan, nanti akan datang ke tempat kita buat usaha ini, nanti akan datang jamaah-jamaah dari England, dari Prancis, dari seluruh dunia datang ke tempat ini. Ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaih membuat usaha pertama kali, maka begitu mengajak orang demikian susahnya dibawa kepada agama, Maulana Ilyas sudah tahu bahwa 3 hari saja sudah susah, apalagi harus diajak keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala 4 bulan. Malah ketika itu dia mengatakan,
nanti suatu saat akan datang ke tempat ini, di mana kita buat usaha dan kerja ini, kerja dakwah ini, datang orang-orang dari England, dari Prancis, dari seluruh dunia akan datang ke tempat ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Romawi dan Persia pun jatuh. Kekayaan Romawi dan Persia diinjak-unjak oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan bukakan apa yang terjadi di Nijamuddin pada waktu itu ketika Syekh Ilyas rahmatullah alaih memulai buat usaha. Ini adalah keyakinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Dua perkara yang penting untuk diwujudkan, yaitu adanya hijrah dan nusrah. Di mana saja tempat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yaitu keberkahan dengan adanya hijrah dan nusrah. Maka tempat itu akan didatangi oleh banyak orang. Tempat itu akan didatangi dari berbagai tempat, seperti halnya Madinah Munawwarah. Dan hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita buat usaha dengan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia akan sebarkan pula usaha ini dari tempat tersebut ke seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita buat usaha dengan penuh kesungguhan dan kita istiqomah. Istiqomah itu artinya adanya peningkatan. Dulu waktu masih kecil tidak mau sekolah, maka dikasih coklat. Tetapi setelah dewasa, maka dia katakan, saya tidak mau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Saya mau melanjutkan sekolah. Saya mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi asalkan dikasih coklat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah dewasa, kita harus ada kesadaran di dalam diri kita untuk meningkat, untuk buat kerja agama ini dengan penuh kesungguhan. Sekarang sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Dulu mungkin daftari boleh di dalam dakwah, tetapi kalau sudah dewasa, kalau sudah meningkat dan meningkat, maka kita harus sadar akan diri kita, agar diri kita usaha terus untuk memperbaiki diri kita. Dulu waktu masih kecil, dia berada di kelas 5 SD. Kalau sekarang sudah besar, apakah masih di kelas 5 SD juga? Dia katakan, saya istiqomah. Yang namanya istiqomah itu adanya meningkat. Mestinya setiap tahun dia sekolah, tapi harus ada peningkatan. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya istiqomah dalam dakwah bukan hanya ngubek saja di level tertentu saja. Maka kita meningkat dan meningkat, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita buat pengorbanan sampai satu keluarga bisa berangkat. Bahkan ternyata dari satu rumah bisa berangkat bentuk jamaah ke seluruh alam. Ternyata juga dari satu keluarga membentuk jemaah ke seluruh alam. Jadi asbab hidayah. Kita akan sudah biasa piknik sekeluarga. Sekarang ada program masturoh, maka kita bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga kita juga. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ajarkan disiplin. Semua amal-amal Islam kita jaga dengan tertib. Negara-negara yang dimasuki sahabat radhiyallahu anhum semua jadi disiplin, seperti Yaman, Mesir dan lain-lain. Jadi disiplin itu apa? Maka kita buat kerja dengan tertib. Kita harus bisa memanage halakoh kita, memanage zone kita, memanage mahala kita. Bagaimana memanage mahala kita? Kalau kita buat
27 hari, maka kita pikir bagaimana kita bentuk 8 sampai dengan 10 orang baru. Ini namanya hasil kerja. 2 orang lama membawa 8 orang baru. Ini yang namanya hasil kerja. Atau 1 orang lama membawa 9 orang baru. Ini namanya hasil kerja. Dan ini namanya kerja. Inilah yang namanya peningkatan di dalam kerja. Peningkatan dalam kerja dakwah kita. Jadi kita pikirkan bagaimana hasil usaha kita dan bagaimana aset-aset ini betul-betul kita gunakan, bukan malah jadi berkurang. Karkun-karkun pekerja-pekerja dakwah di tempat kita, bagaimana supaya aktif semua, bentuk bagaimana untuk menggerakkan orang-orang lama tadi, yaitu 2 orang lama membawa 2 orang baru atau simpatisan. Kalau di Jakarta ada 158 halakoh, maka bagaimana yang mudah? Kontrol per halakoh atau penanggung jawab Jakarta datang ke halakoh-halakoh? Yang mudah bagaimana? Yang mudah adalah per halakah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau ada 18 mahala yang hidup, maka bisa terbentuk menjadi 6 grup, 6 kerjasama 3 masjid. Pilih 4 orang dari masjid yang 5 amal, pilih 2 orang dari masjid beberapa amal. Kalau 30 orang yang hadir di dalam halakoh kita, berarti dibagi untuk menghandle 6 grup. Jadi tiap grup 5 orang. Dipantau jalannya kerjasama di 3 masjid tadi. 1 minggu, 2 minggu kita pantau. Nanti musyawarah mingguan dikargojarikan. Ada peningkatan 3 hari dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau 30 orang tadi, maka akan terbentuk menjadi 15 jamaah. Seminggu sekali mengontrol 3 masjid. Setiap 3 masjid dalam kerjasama 3 masjid tadi, ada 2 orang ke IPB dalam 1 tahun, berarti 12 orang ke IPB dari 6 kerjasama 3 masjid. Kemudian dari 6 kerjasama 3 masjid tadi, ada 3 orang untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 periode, keluar 4 bulan. Berarti bisa 18 orang. Kalau tugas-tugas dibagi-bagi, maka kerja menjadi mudah dan hasilnya akan mengagumkan. Oleh karena itu, maka kita pikir dan usaha bagaimana meningkatkan kerja-kerja kita. Semua bersedia insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.